Para pemerintah, petugas-petugas akan kelelahan mengurus segala bencana-bencana yang terjadi lewat 4 elemen, yaitu air, api, tanah, dan angin. Dan ini ialah muka Allah yang tercurah di seluruh 4 penjuru muka bumi pada saat ini. Shalom, shalom Elohim, Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahaku, Shalom Elohim, Roh Jesus Christ, Pak Aditya Nugrahanto, Shalom Elohim, mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati, Bapa Yahweh, mempelai keilham Daniel, kudus roh kebenaran. Shalom Elohim kepada semua para saksi suka, para malaikat Tuhan, mempelai-mempelainya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dengan rendah hati saya ingin mengasihkan mimpi singkat saya hari ini, dimana saya melihat kereta ataupun mobil bomba yang memadamkan api kebakaran itu. Mereka sudah siap keluar. Beberapa kereta, mobil bomba untuk memadamkan api kebakaran itu sedang berjalan pergi beriringan, yang mana menyatakan bahwa kedepannya akan terjadi banyak kebakaran di mana-mana di seluruh penjuru 4 muka bumi ini. Salah satu contoh yang boleh kita lihat pada waktu ini ialah di Korea Selatan, di mana terjadi kebakaran. Ada yang diketahui puncanya dan ada juga yang tidak diketahui puncanya kebakaran itu, dan mengakibatkan kerugian besar, mengakibatkan kebakaran besar sampai kepada hutan-hutan belantara. Dan para petugas-petugas bekerja, para pemerintah bekerja memadamkan api kebakaran itu, tetapi mereka sendiri juga kelelahan menguruskan semuanya itu. Dan semuanya itu terjadi bukan secara kebetulan, melainkan itu adalah murka Tuhan yang tercurah pada saat ini di muka bumi lewat 4 elemen, air, api, tanah, dan angin. Segala bentuk bencana alam yang terjadi pada saat ini adalah murka Tuhan yang tercurah, karena penghakiman itu sudah dimulai dan sedang berjalan, karena Tuhan Yesus Kristus sudah datang untuk kedua kalinya di muka bumi ini sebagai hakim yang adil, untuk menggenapi wahyu. Para malaikatnya bekerja giat mengukur kota per kota, kota mana yang layak untuk dicurahkan dengan murka amarahnya, kota yang penuh dengan berhala-berhala, patung-patung berhala, kota Sodom dan Gomora. Pesta pora kemabukan menghujat Tuhan, menghina Tuhan. Pada saat peringatan ini dikumandangkan oleh Roh Alfa dan Omega kepada kota-kota seterusnya yang akan dimurkai Tuhan, orang menanggapinya dengan berkata, tempat kami aman-aman saja, dan tidak pernah terjadi seperti ini dan seperti ini. Tuhan Yesus itulah sendiri yang mengumandangkan peringatan kepada kita di zaman akhir ini, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita manusia, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Anda mengatakan dia pemabuk, dia mabuk. Anda mengatakan tempat kami aman-aman sahaja, menakut-nakuti kami, dan segala macam. Tetapi sejak dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah memakai manusia, nabi-nabi pilihan, orang-orang pilihannya, untuk menyatakan firman-Nya kepada umat-Nya, dan terjadi penolakan. Sama juga terjadi pada zaman ini, manakala yang berbicara itu menyatakan, mengumandangkan seruan peringatan itu adalah Roh Alfa dan Omega itu sendiri, yang sudah berinkarnasi menjadi manusia dengan nama Aditya Nugrahanto. Mari kita mencontohi kota Niniwi yang pada saat Tuhan berfirman melalui perantaranya ingin meluluhlantahkan kota itu. Apabila umat di kota Niniwi itu mendengar akan perkabaran itu, mereka meresponi dengan berkabung, berpuasa, bersujud di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan menarik kembali penghukumannya oleh karena Dia melihat hati
bertobat selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, selagi ianya masih menyatakan, mengumandangkan peringatan-peringatannya. Dengarkanlah dia. Haleluya. Segala puji dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.